Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ketua DKM Bapak Haji Supianto, yang saya hormati Bapak Ustadz Malimani, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Al-Muhajirin Ibu Rani, Bu Hajar Rani, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Khairul Nisa, yaitu Al-Mukarramah Ibu Hajah Puja Suratina beserta para pengurusnya. Yang saya hormati para pembina Khairul Nisa. Di sini ada Hajah Yuni, Ibu Hajah Askia, Bu Hajah Rosmini, saya malu sendiri ya. Kalau saya malu saya bikin ibu mengakuti sendiri. Kayak banget saya nyebutinnya. Ibu Hajah Idis ya, yang sedang sakit. Kita doakan ya Bu, saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah. Jika guru saya Ibu Hajah Idis juga datang, hari ini beliau tidak hadir, sakit. Kita doakan ya Bu, guru-guru kita, para pengurus yang luar biasa, semoga Allah memberikan keberkahan dengan panjang umur dalam ketaatan. Diberikan keberkahan anaknya soleh dan solehah. Diberikan rezeki yang banyak untuk berjuang di jalan Allah. Yang saya hormati para pengurus Ketua Majelis Taklim dari Blok A sampai Blok E. Ibu-ibu yang sudah hadir di masjid yang dimuliakan Allah, yaitu Masjid Al-Muhajirin. Syukur alhamdulillah kita bisa bermuajahah kembali. Saya udah kenal ibu-ibu itu, udah kenal saya kan ya? Ya. Terus sering beredar di pasar. Bukan di TV ya Bu, pasar kaget. Lumayan lah. Semoga duduknya kita di sini, kita diberikan kesehatan, diberikan ibu-ibu, langkah ibu-ibu ke masjid yang dimuliakan Allah ini untuk menuntut ilmu. Semoga Allah berikan keberkahan, rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita juga semoga diberikan keberkahan seperti guru-guru kita, diberikan umur yang panjang dan ketaatan, diberikan kekuatan untuk beribadah sebaik-baiknya, dijadikan anak keturunan kita mujahid dan mujahidah, diberikan rezeki yang berlimpah untuk berjuang di jalan Allah. Karena tadi panitia udah nanti kan sebentar lagi tahun baru ya, Muharram berarti keluarin duitnya banyak-banyak. Yang udah gambar lama nanti gak laku, keluarin untuk bulan Muharram. Karena itu tahun baru, duitnya ganti baru. Jadi yang lama keluarin yang banyak supaya dapat keberkahannya. Semoga sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang menuntun kita di jalan ke surga-Nya Allah. Semoga di yaumul kiamah kita bisa mendapatkan syafaatnya. Jangan pernah lupa bersolawat setiap saat agar beliau kenal dengan kita. Saya ucapkan selamat datang kepada jamaah haji Al-Muhajirin
muhajirinnya udah sampai duluan. Ini kloternya juga diikuti semua kata pulang. Semoga jemaah muhajirin udah sampai duluan dengan selamat. Amin. Nah, Bu, pengalamannya senang? Alhamdulillah. Semoga yang lain menyusul. Ini masih bulan haji ya. Jadi udah sampai duluan, hebat. Karena dia mah gak tercatat pakai administrasi. Langsung Allah yang kirim, langsung Allah yang pulangin. Semoga tahun depan dan tahun selanjutnya kita bisa menginjakan kaki kita di Baitullah. Amin. Untuk menjadi duyurullah, untuk menjadi tamu Allah. Sekarang mungkin kita baru jadi tamu Masjid Al-Muhajirin. Gak apa-apa. Semoga masjid ini menjadi saksi nanti di yaumul qiyamah. Tempat kita duduk, tempat kita nyender, tempat kita ngantuk, tempat kita makan, tempat kita belajar. Semua dapat, Bu. Karena masjid itu bukan untuk belajar ngaji aja, juga belajar tentang kehidupan, belajar tentang ekonomi. Tuh, kalau nggak ekonominya bagus itu nggak dapat kue yang enak. Kayaknya di sini pengusaha semua ya. Amin. Makanya pulang hajinya duluan, bukan furoda lagi. Naik bulog. Kali ini karena itu bulan haji, ini saya akan membahas ritual haji, tapi tidak tempatnya, tidak prosesi hajinya, filosofi tempat-tempat ibadah haji. Ini yang jarang dikupas orang, dan termasuk yang mau berangkat haji. Kita lihat kemarin bagaimana carut marutnya administrasi haji, sehingga pembimbing terpisah dengan yang dibimbing. Nah, kalau yang dibimbing terpisah dengan yang membimbingnya, nah terus yang pembimbingnya dibiayain mau ngapain? Nah, ini pentingnya ibu punya ilmu. Pergi haji itu bukan begini, besok mau pergi haji, sekarang baru belajar, gak akan nyangkut. Belajarlah dari sekarang, karena Allah akan melihat kesungguhan kita pengen ke rumah Allah. Ibu nabung sehari 10.000, ntar sebulan gak punya duit korek. Pengalaman, saya cerita juga. Nih Bu, ada di Banjarnegara itu setiap warga nabung 10.000, sehingga setiap tahun mereka semua korban. Hebat kan? Kalau kita mungkin ngajinya seminggu sekali, berarti 70.000 ya. Mestinya nabung supaya buat korban, belum tabungan haji. Kita belum penuh, kata saya juga gitu. Nggak punya duit, nggak ada recehan korek. Mestinya tabungan haji itu istiqomah, tabungan haji, jangan dikorek-korek, kasih bacaan, jadi biar itunya tahu. Karena orang sering belajar haji itu pada saat mau berangkat haji, sehingga pulang haji tidak punya yang namanya ruh hajinya, tidak sampai. Mau ngapain di Padang Arafah? Karena saya mau tanya, Ibu, prosesi haji dimulai dari tanggal berapa? Tanggal 8. Oh pintar, nggak percuma duduk di majelis taklim Khairul Nisa. Pinter-pinter, mukanya juga bercahaya. Tanggal 8 disebut hari Tarwiyah. Tanggal 8 ini yang menurut sunnah ya. Makanya suka ada begini, travel haji. Travel menurut sunnah Rasul. Karena ini udah jarang dilaksanakan. Jadi kalau tanggal 8 dari Mekah sampai ke Mina dulu, ini disebutnya tanazul. Jadi jarang yang dipakai, karena biasanya rata-rata sekarang dari Mekah langsung ke Padang Arafah.
jamaah Indonesia itu jalan 7 kilo sampai pada lecet. Orang kita biasanya bilangnya apa kalau kayak gitu? Ujian nggak apa-apa. Bukan Bu, penyelenggara yang zolim karena tidak memberikan fasilitas, sehingga pemerintah Saudi itu bilang mohon maaf atas kecarut-marutan ibadah haji tahun ini. Cukup dengan maaf, gitu. Dari tanggal 8 hari tarwiyah itu sholat di situ karena Mina itu artinya dalam bahasa Arab Muna. Al-Muna itu pengharapan. Jadi tempat yang penuh dengan pengharapan para jamaah haji. Jadi kalau ibu mau ke Mina, prosesi haji apa sih? Mina, Arafah, Muzdalifah, dan Mekah. Begitu ya. Yang menjadi titik paling pentingnya adalah Arafah. Al-Hajju Arafah. Yang tidak hadir di Arafah tidak sah hajinya. Makanya yang sakitnya apapun harus dibawa ke Arafah. Sebegitu pentingnya sah Arafah. Maka pada saat di Mina orang itu tanazul, Rasulullah itu tanazul. Dia mengumpulkan tenaga persiapan untuk berangkat setelah subuh atau setelah duha untuk bisa sampai ke Arafah. Karena prosesi di Arafah itu dimulai setelah sholat zuhur asar di jamak, itu prosesinya. Arafah itu artinya mengenal. Jadi kalau ibu di Arafah ngapain? Ya berdoa. Iya betul. Labbaik Allahumma labbaik, gitu kan? Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Berarti kalau datang dipanggil, yang manggilnya dengar nggak? Dengar. Sehingga kata Allah, Arafah itu adalah tempat di mana seluruh malaikat turun, bumi, langit, pintu langit dibuka, doa semua dinaikkan, dikabulkan. Apa yang paling pertama diminta? Pembebasan dari api neraka. Tanggal berapa Bu? 9. Kita di sini ngapain? Puasa. Terus ngapain? Masak ketupat. Ini yang salah. Kita di sini repot masak ketupat buat besok Idul Adha. Padahal hari itu adalah momen yang paling penting, yang lebih baik dari hari-hari selama 1 tahun. Ibu mau berdoa apa? Mau minta balik muda lagi? Ibu mau minta kaya, mau minta apa? Itu pada saat hari Arafah minta dibebaskan dari api neraka. Ya Allah, bebaskan aku, keluargaku, ibuku, anak pasanganku dari api neraka. Coret mamanya dari neraka. Itu mestinya yang kita lakukan. Arafah itu artinya mengenal. Kenapa tidak diadakan di Mekah? Manusia digiring ke lapangan yang tidak ada simbol-simbol ketuhanan. Nggak ada Ka'bah, nggak ada masjid, nggak ada baca-bacaan Allah kayak gini. Kalau ini kan orang takut masuk ya. Paling nggak, oh ini rumah Allah. Tapi itu di lapangan terbuka yang memang doa langsung berhubungan dengan Allah. Maka dalam Al-Quran diperingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari esok? Ini kita ditanya, wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah, atau bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu maha melihat, maha teliti
Jadi kalau kita pengen bisa ibadah haji, mintanya cuma kepengen, tapi tidak ada usaha, Allah pun tidak akan mengabulkan. Gimana usahanya? Nabungkah? Menjeritkah dengan labbaik Allahumma labbaik setiap sujudnya? Apa yang akan menjadi amalan yang nantinya Allah akan kabulkan? Maka kata Allah, hei orang-orang yang beriman, apa yang kamu mau pulang besok? Karena pada saat di padang Arafah tidak ada yang tidak menangis, seluruhnya menangisi apa? Dosa-dosa yang kita punya, kelalaian yang kita buat, sehingga bumi dengan ikhlas menerima air mata yang meminta ampun kepada Allah. Di padang Arafah adalah gambaran padang mahsyar, karena orang semua berpakaian tidak berjahit untuk yang laki-laki, cuma pakaian seperti akan mati. Perempuan tidak boleh kelihatan auratnya, dan semua larangan harus dipatuhi. Ayat selanjutnya, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kata Allah, la yastawi ashaban nar wa ashabul jannah innallaha la yuflihun. Kata Allah begini, janganlah kamu menjadi orang yang tidak mengenal Allah sehingga Allah tidak mengenal kamu. Ulaika humul fasiqun, itulah orang-orang yang fasik. La yastawi ashabun nar, gak sama penghuni neraka. Wa ashabul jannah, gak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Ashabul jannah ulaika humul muflihun, mereka orang-orang yang mendapat kemenangan. Haji yang mabrur balasannya adalah surga. Bisa nggak kita yang di sini tanggal 9 mendapatkan kemakmuran kayak orang-orang yang pergi haji? Doa kita bisa tembus ke langit pada saat kita khusyuk. Nah, kita lebih bongseng rendahan tanggal 9, mungkin ketupat gitu ya. Bukannya kita singkirin semuanya pre hari itu tanggal 9 pre. Tanya di sana udah mulai belum zuhur? Kita udah mulai duduk memohon kepada Allah, semoga teman-teman dipanjangkan umurnya. Yang ketupat nggak usah dipikirin. Ntar malam sendiri gitu. Cembur-cemburin aja. Ya, ini orang di padang Arafah itu mengenal siapa dirinya, siapa Tuhannya. Maka bahasanya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dia cuma dia dan Tuhannya untuk bisa berkomitmen, Tuhan saya Allah, tidak ada sekutu baginya, segala puji bagi Allah. Ini komitmen orang yang pada saat Arafah, di padang Arafah, dia berjanji, diri saya punya Allah dengan penuh keikhlasan, saya serahkan diri saya ya Allah. Saya yang banyak dosa, dengan penuh kecintaanku sebut namamu ya Allah. Aku mohon ampunanmu, aku mohon dibebaskan dari api neraka. Maka para sedikit, kalau kita berwudu seperti pemuda yang akan berperang, semangat. Pada saat kita sholat, jadilah orang tua yang penuh dengan kekhusyuan, karena sholat harus khusyuk. Pada saat kamu berdoa, berubahlah seperti anak kecil. Kalau minta apa-apa merengek biar dikabulkan oleh Allah. Kenal gak siapa kita? Justru pada tanggal 9 kita bermuhasabah, siapa saya, mau kemana saya, punya apa pulang. Sekarang kata Allah, jangan sampai kamu tidak mengenal Allah, maka Allah nanti tidak mengenal kamu. Sekarang banyak orang yang gak kenal dirinya. Nih Bu, saya contohin di TikTok. Waduh, saya ngomong TikTok bukan doang. Ya saya harus berita bukan TikTok. Itu orang udah gak tahu dirinya.
umur 60, umur 65, ya, mereka kumpul satu grup, terus pakai kerudung, joget-joget share. Ini udah tua Bu, udah harus berhitung. Jangan pernah bilang kita kan baru umur 60, bukan baru, udah 50, udah 60, bentar lagi mentok. Gitu ya. Kadang kita nggak mau tuh dibilang tua, umurnya udah sekian gitu ya. Walau aku mau baru 60, situ tuh udah 65. Lah, itu udah akhir. Nabi itu umur 63, itu udah pada banyak bonusnya. Tapi dia nggak tahu siapa dirinya di umur 65. Dia masih joget, masih nyanyi, apalagi bentar lagi 17 Agustus. Mama nggak usah rese deh, kasih yang muda-muda aja. Setel, kita makan di RT ini keluarga. RT itu bener saudara kita, tapi laki dia bukan laki kita. Ini Bu, ini marwah ini. Kerudung itu marwah, kehormatan. Jangan kita sembarangan. Kalau sekarang saya lihat dressmate itu, kalau dalam semua joget, menandakan apa? Dia pakai kerudung, kita enggak kuno. Awas hati-hati dengan bahasa yang ada di masyarakat. Udah tua. Terus mereka biasanya kumpul di karaoke, mereka joget sama-sama di-upload. Kita mah nggak kampungan, yang penting happy. Coba bayangin ibu lagi begini, cabut nyawa. Penting kalau duduknya biar ngantuk-ngantuk juga, dicabutnya enak kali. Namanya lagi dari kita ngantuk, majlis taklim. Dia mau meninggalin majlis taklim, nggak disebut ngantuk enggak. Tapi kalau mati di karaoke, orang akan bilang, ih gila lo matinya di karaoke. Padahal nggak ngapa-ngapain, cuma nyanyi doang. Tapi itu bukan tempat ibadah. Berhitung ya Bu, kenali diri kita di usia seperti ini, dandanan mesti seperti apa, kelakuan mesti seperti apa, ibadahnya udah semana gitu. Kalau kita nggak kenal, kita mau kemana? Kalau saya tiap hari Ahad, saya ngajar terbiasa, saya lewat lapangan serbaguna. Tuh mama mau senang mungkin ya, dari ujung kaki ke ujung rambut hijau semua. Yang satu barisan kuning semua. Pakai legging ketat, bajunya dicekret begini. Kerudungannya dikebelakangin. Begitu dia nengok, saya kaget. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pikir anak muda, taunya giginya udah nggak ada. Nah kalau dandanan kita kayak gitu, anak kita mesti kayak apa dandannya? Awas ya Bu, ini marwah sekali lagi. Begitu kita komitmen menutup aurat, bilang tingkah laku kita harus sesuai dengan khairul wanita soleha. Gak mungkin orang-orang soleha lagi begini aja. Jadi kalau mau begitu, pikirin dulu. Loh, kalau mati di situ gimana ya? Kenal nggak? Karena kata Allah, jangan sampai kamu nggak mengenal Allah dan kamu tidak, Allah nanti tidak akan kenal siapa kita. Karena kita udah komitmen nih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau diartikan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Itu udah gak komitmen. Allah, aku ini hambamu yang menjadi hamba yang mempertuhankan kamu, tidak ada yang menyamai kamu satupun. Tapi kelakuan kita tidak sama dengan omongan kita. Gitu. Jadi saya ingetin ibu-ibu, sama. Kita kan kalau mendengar musik, jangankan kita yang tua, anak bayi aja mendengar musik malah pengen gitu. Padahal dia belum
bukan kebablasan. Sekali lagi, mak umur di atas 40-50 udahlah berhenti untuk bisa joget-joget, gak usah ngilangin stres. Orang yang suka ngaji gak ada yang stres. Yang stres itu apa? Orang gila yang stres. Itu kan orang waras semua. Orang-orang hebat yang hari baca Quran tapi masih bilang ngilangin stres yuk. Ngilangin stres. Ini soalnya orang yang beriman. Taman surganya orang yang beriman adalah majelis ilmu. Jadi kalau kamu stres, bilangin tetangganya, lu stres ngaji. Enggak, yang ngomongnya yang ngaji sama yang ngaji, kita stres ngaji dulu ya. Apalah lu besok nggak datang. Aku susah, kenapa nggak dapet? Ya susah, aku orang itu nggak sungguh-sungguh. Nih saya kasih tahu. Ibu belajar tajwid. Maksudnya apa? Biar bacaannya bagus. Ini pelajaran di agama kita. Belajar tajwid bukan sekedar memperbagus bacaan Al-Quran, supaya ibu belajar bagus hidupnya. Belajar tajwid apa? Mata harus main, ya kan? Jangan begini, ini belum ketemu di depan jamin. Falama itu belum ketemu. Jadi maknya Quran gue jadi 6 karena yang bawah belum ketemu bacaannya. Kan itu harus jeli kan? Terus ada tanda berhenti. Ada tanda berhenti, gak boleh nafas, gitu kan? Belajar tajwid ada filosofi yang mengajarkan hidup itu harus jeli, harus memilih, bukan sekedar ibu bisa baca bagus. Kenapa? Kalau ibu pilih teman, carilah teman yang bawa ke surga. Jadi belajar tadi itu bukan sekedar memperbagus bacaan, supaya hidup kita teratur. Ibu mau baca supaya nafasnya nggak ketinggalan, kan narik nafas dulu, gitu kan, baru dibaca. Dan tahu adab. Tadi saya lihat yang baca Quran belum selesai, semua udah pinter banget. Maha benar Allah, sebelum kita kata. Diam-diam bu mulutnya. Biarin kalau dia salah dia diam sampingnya. Ini sering nih baca Quran yang depan salah, dikeroyok apa semua. Orang lagi grogi. Dikeroyok kan bikinan salah. Ah boleh bu. Sekali lagi, kita orang-orang Indonesia punya adab tinggi. Jangan sok pinter juga diem-diem aja dah. Biarin itu urusan yang ada di depan. Itu. Jadi nggak usah disamper-samper, temennya banyak samper. Gurunya jadi bingung. Itu belajar tajwid. Sehingga pada saat kita baca yang menjadi itu kan harus pulang gitu kan. Hidup itu pengulangan dan kesungguhan untuk bisa hidup itu mencapai keindahan. Baca Quran supaya indah harus diulang sampai ini belum jadi. Ribet dan nyebut aja kata jadi itu itu tadi. Kalau ibu belajar tafsir, ibu diajarkan cerdas dalam menafsirkan sesuatu. Tapi jangan menafsirkan orang sembarangan ya. Itu. Belajar tauhid, ibu diajarkan percaya diri menghadapi ujian-ujian dunia karena hanya Allah. La ilaha illallah itu kalimat tauhid. Jadi kalau ibu belajar tauhid, ibu jadi orang yang pede, bisa nggak bisa maju. Urusan diketawain, urusan ya, pede aja dulu. Orang udah belajar 2 hari 2 malam. Itu fungsinya tauhid. Kita percaya diri. Andai kata ujian datang bertubi-tubi, saya yakin innallaha ma'ana.
Allah beserta kita. Kita yang mana nih? Kita ya. Kalau kamu gak kenal Allah, kamu gak akan kenal diri kamu. Kamulah ikamul fasidun. Kamu termasuk orang-orang yang fasik. Fasik itu apa? Orang yang keluar dari kebenaran. Kafir tidak, masih di lingkungan muslim, tapi dia dikeluarkan oleh Allah sehingga Allah tidak kenal dengan kita. Ini fungsinya orang ada di Arafah, mengenal siapa dirinya, sehingga Allah menjanjikan doa-doa orang yang merasa dirinya lemah, ikhlas akan diterima oleh Allah tanpa syarat. Apa setelah itu selesai? Tidak. Setelah matahari terbenam, orang harus berangkat ke Muzdalifah. Apa ini Muzdalifah? Mabit nginep 1 malam. Jadi Nabi sampai di Muzdalifah itu Isya, sholat maghrib dan isya digabung. Apa artinya Muzdalifah? Berkumpul atau bertemu. Di situ kita ngapain? Kata Rasulullah, berzikir yang banyak. Jadi tidak ada Allah lagi, berzikir yang banyak, dipuji. Kalau tadi kita bilang la syarika, nggak ada yang mempertuhankan selain, tidak ada kesyirikan kecuali Allah, nggak ada saingannya Allah. Itu komitmen kita. Maka setelah itu Allah uji, benar nggak sih komitmen kita pada saat di Arafah? Nangis mati-matian, minta dibebaskan dari api neraka, diberangkatkanlah Nabi di Muzdalifah. Nginep ada nggak tendanya? Nggak. Tidur seadanya, beralaskan langit, diuji kesabarannya. Karena waktu saya pergi itu nggak ada WC. Kita mau kencing itu cari, ya kayak di kebun gitulah. Kita nyari melipir-melipir gitu, tutupin sama teman-teman barulah. Ngapain di situ? Mungut batu. Persiapan 70 batu untuk melontar pada sehari-hari nahar tanggal 10, 11, 12, 13 untuk yang hafal santri. Maksudnya di Muzdalifah kita diuji kesabaran kita setelah mati-matian nangis, benar nggak? Karena di Muzdalifah kalau sekarang udah dipakein jam ya, kita boleh tidak nginap, hanya singgah setelah beberapa jam. Karena sekarang tempat udah nggak muat. Kalau saya dulu minum begitu tidur, ya apa jembatan layang. Saya bilang ya Allah, begini mungkin orang yang nggak punya rumah tidur di bawah kolong jembatan. Begini rasanya. Kita bisa merasakan apa yang dalam ketidakadaan orang-orang yang du'afa, kita bisa merasakan betul. Disitulah di Muzdalifah kita berkumpul dengan saudara-saudara kita, menghisap, memberikan kepada diri kekuatan untuk bisa komitmen pada tadi saat kita di Arafah. Subuhnya kita berangkat ke Mina. Ke Mina ini hari yang paling berat, tanggal 10, yaitu hari nahar. Di sinilah pengharapan dengan bawa batu yang begitu banyak, kita akan memulai prosesi untuk bisa menyingkirkan musuh-musuh kita, terutama syaitan. Karena Jumratul Aqabah itu tiangnya satu, semua orang bertumpul di situ untuk melontar. Kalau dulu tiangnya masih kecil ya, kalau sekarang udah lebar enak, tinggal gitu doang, kelihatan kayak layar. Dulu kita nggak, tiangnya kayak gini. Jadi betul-betul hidup dan mati untuk bisa ada di depan, itu betul-betul berjuang. Kenapa? Disitulah prosesinya Nabi Ibrahim digoda oleh setan untuk tidak melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua, sebagai hambanya Allah, diuji. Karena perintah untuk menyembelih Ismail. Ini prosesi paling penting. Karena di hari nahar ini setelah melempar setan, makanya orang Indonesia mah saking gemesnya sendal buat melempar. Iya, ada yang batunya gede-gede, makanya kalau boleh kan kalau sekarang disediain ya di depan itu kecil-kecil. Kan bisa ketimpuk
tepuk yang depan, karena kita harus. Kalau zaman saya itu begitu sampai sini, dorong lagi ke belakang, balik lagi, karena kita pengen memastikan batu saya sampai enggak. Kenapa? Karena setan inna syaitana aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang paling nyata. Setan apa bentuknya? Iya, binal jin nanti. Setan itu bentuknya jin dan manusia. Bukan harus tahu teman kita setan. Ada temennya itu nggak usah ngaji, apa ngaji kurang banget sih? Ini nggak kurang, setan belum. Iya bu, setan itu nggak kurang. Setan itu bukan setan yang nggak kelihatan kuntilanak gitu ya, ketahuan tuh. Setan itu bentuknya jin dan manusia. Yang paling rawan itu bentuknya manusia. Karena sama kita. Jangan ngomong sama siapa-siapa ya, si anu kan anu-anu. Gitu ya. Dan bilang-bilang. Karena setan berbisik, ya setan sama setan lah. Bergosip. Nah, setan kayak gitu ya. Berbisik-bisik, biwas-bisu durinya. Yang berbisik-bisik tidak ada manusia. Kalau udah berbisik-bisik, kira-kira mau nggak diomongin? Digantung nih kayaknya pengen keluar. Gitu kan? Kata saya kalau kita jalan ada orang yang dandanannya aneh, kita berdua pasti begini. Lu kenapa? Nawain orang dandanannya sama. Sama benernya, karena setan sama setan, bentuknya aja manusia. Gitu kan? Iya. Maka dilihat sana, gak sekali. Karena sekali dia balik lagi. Ibrahim itu pada saat mau menyembelih, kita setan ini, jangan Ibrahim anak satu-satunya, mana sore, mana datang. Nabi Ibrahim jebret. Terus ikutin sampai 7 kali. Itu baru prosesnya jadi. Setelah Jumratul Aqabah, kita harus berdoa menghadap Ka'bah. Angkat tangannya begini, bukan begini doanya. Sama dengan di Syakiyah. Itu pada saat setelah Jumratul Aqabah, angkatlah tinggi-tinggi tangan kamu. Seakan begini, ya Allah, beri aku. Ini jangan salah, karena ada orang mungkin baru belajar lagi. Dia bilang, ya Allah, karena dia nggak bisa bahasa Arab mungkin. Walan dan makfuron. Kata saya, ini orang salah ngomong apa enggak? Jadi dia bilang walan dan makbulan. Pak salah, kok dosa dikabulkan? Oh saya nggak tahu artinya. Maksudnya walan dan makfuron dan minta dosa-dosa diampuni. Nah karena dia nggak ngerti, dia pede aja. Walan dan makbulan. Pak berhenti salah. Nah kita lagi musuh berdoa karena dia ngomong ini berhenti dulu. Pak ini hati-hati bu, ngapal doa jangan sampai salah. Nanti ibu minta diampuni, taunya dikabulkan gitu. Masa dosa dikabulkan gitu? Doa yang dikabulkan. Jadi kita pada saat setelah Jumrah Aqabah buru-buru ngadep ke Ka'bah, angkat tangannya tinggi-tinggi. Supaya apa? Supaya menandakan ini kesungguhan saya ya Allah. Berdoa yang boleh angkat tinggi itu pada saat prosesi ibadah haji. Selebihnya nggak ada yang berdoa kayak gitu. Ya, jadi nggak berlebihan. Tapi pada saat prosesi haji itu harus angkat tangan. Setelah itu apa? Setelah bisa mengalahkan setan, musuh-musuh yang ada dalam diri kita, kita disuruh menyembelih kurban. Disinilah diuji keikhlasan seorang orang tua dengan kesolehan anak. Jadi kita membayangin ibu pada saat menyembelih kurban, saya lihat kambing yang dikurbanin itu nggak ada kayak di kita kan suka pada kabur gitu ya. Ada yang lari-larian. Saya kan enggak tuh. Kebetulan kakak saya di sana dia yang videoin. Kok kambingnya cuma dipegang, dipegang, kalau kita kan di sini dialingin supaya kambing sama sapinya nggak stres gitu ya. Itu nggak ada, mungkin tangannya beda kali ya. Kalau kita di sini mungkin nggak, itu kambing nggak ada yang berontak.
Nggak ada itu, cuma dituntun grek gitu. Saya bilang, hah? Kok di sini kita itu hampir ada laki-laki agak ikhlas. Dia ada yang nangis aja gitu kan ya. Kita nggak tahu itu perasaan kami. Tapi saya lihat di video sampai dari awal sampai akhir muntah sapi itu nggak ada yang muter, nggak ada. Dia cuma dicolek, tidurin, udah. Dengan penuh keikhlasan. Saya bilang binatang ngerti kalau itu adalah prosesi untuk menguji keikhlasan manusia. Dia aja ikhlas. Disinilah manusia untuk bisa belajar mengikhlaskan apa yang dia punya untuk dilemparkan ego-egonya. Kita disuruh buang ibu sifat-sifat kesetanan kita, karena setan itu musuh yang nyata. Sedangkan setan itu ada di aliran darah kita. Makanya kita sering minggu emosi gitu ya, sering marah, gak stabil, stres. Kayaknya orang sekarang bilang stres itu iya jadi makanan ya. Kenapa dia aja stres gitu ya, ngapain nonton dulu, iya benar bilangin stres. Jadi apa-apa semua dikaitkan dengan stres. Padahal stres itu benar-benar penyakit jiwa, kejiwaan. Stres itu penyakit kejiwaan. Dia tidak punya rasa menerima, nggak khusyuk, nggak nafsunya tidak tercukupi. Maka diberikan doa, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsha. Terus qalbin la yahsha. Jangan jadikan hati ini tidak khusyuk. Ilmin yanfa, ilmu yang tidak bermanfaat. Itu bermohon kita. Gitu ya. Wa nafsin la yashba, dan nafsu yang tidak pernah puas. Pengen satu, dua. Kalau lihat TikTok ada cakep-cakep, beli cakep. Kan gitu ya. Mama kan hiburannya itu. Lihat dia beli terus beli lagi. Anak saya bilang beli ini dong, nanti dihisapnya susah, kata anak saya. Yang pakai aja yang ada belum habis. Ya kalau saya bilang anak saya nggak bisa beli pakai TikTok sih, beli dong yang kayak gini, nggak usah. Jangan suka nonton gituan, gak ada manfaatnya. Karena kita gitu-gitu aja scroll sejam nggak terasa. Ngaji baru bacaan dulu. Apalagi cuma baca kafi 6 lembar mulai, karena bacanya banyak. Jadi setelah dia melempar setan, dia harus mengikhlaskan apa yang bukan miliknya. Jadi jangan kita merasa pada saat sesuatu diambil oleh Allah itu adalah milik kita. Kita ini nggak punya kepemilikan apa-apa di dunia. Harta, anak, semua milik Allah. Jadi terkadang hidup itu bukan sekedar pengorbanan perasaan, tapi juga darah untuk mencapai ketakwaan. Jadi mencapai ketakwaan buat kita. Kenapa hari Arafah itu hari yang sangat penting? Karena Allah menyukainya lebih dari jihad, lebih baik dari jihad. Berarti jihad-jihad yang luar biasa kayak di Palestina itu Allah lebih suka tanggal 9. Itulah karena tidak dikhususkan untuk orang-orang yang sedang pergi haji. Apakah semua pada saat tanggal 9 itu orang menangisi dosanya? Belum tentu. Karena saya waktu itu bareng dengan mungkin orang itu nggak pernah susah kali hidupnya. Begitu panas luar biasa, dia bilang, Ustaz saya pengen balik ke Mekah, di sini panas. Jadi belum tentu. Nah kita belajarlah seolah-olah tanggal 9 itu saya ada di padang Arafah, biar doa-doa saya dikabulkan oleh
Allah. Pada tanggal 10-nya, tanggal pas hari rayanya, kita merasa sudah bebas. Tapi orang pergi haji itu perjuangan yang terberat. Karena setelah melontar, dia harus balik ke Mekah, sholat ifadah. Dia harus lapor sama Allah. Muter tawaf berapa kali? 7 kali. Jadi ibu belajar tawaf kelilingin rumahnya 7 kali. Biar Allah kesian orang terbalik. Allah aku tenang nambah rumah. Perputarannya tidak seperti jalur jalan, dia berarah. Itulah kehidupan yang harus berputar terus. Kita bermohon di kehidupan kita dan banyak hidup. Setelah itu apa? Sholat 2 rakaat di Maqam Ibrahim. Terus sa'i. Sa'i adalah lambang perjuangan seorang ibu. Ini kalau orang sa'i khususkan doanya buat ibunya. Jadi kalau ibu sa'i itu mau umroh mau apa, doa itu khususkan untuk sang ibu terutama. Karena itu gambaran seorang perempuan yang luar biasa. Jadi kalau orang Barat itu punya film Wonder Woman ya. Wonder Woman yang orang Islam itu adalah Hajar. Kalau pertama biasanya pakai Siti, yaitu Hajar, istrinya Nabi Ibrahim. Jangan pernah menyerah, karena pada saat dia lari dari Safa ke Marwah untuk menghidupi anaknya, Allah berikan rezekinya yang sampai sekarang kita bisa menikmati. Jadi ibu-ibu jangan suka banyak ngeluh. Dari dapur ke sumur ke kasur dari ya. Itu anggap aja dari sakit. Anggap itu sakit, Bu. Kan itu kan perjuangan. Punya nilai enggak? Punya, luar biasa. Kalau ibu nggak masak di rumah, pasti pada rumah nggak masak, Bu. Masak kiamat. Ibunya nggak masak, kiamat di rumah. Karena nggak ada makanan. Itu perjuangan perempuan. Jadi kalau kata Nabi, perempuan itu emang matinya di dapur. Maksudnya di rumah matinya perempuan itu jauh lebih baik di rumah. Jadi ibu yang menjadi ibu rumah tangga nggak usah gengsi jadi ibu rumah tangga. Itu kemuliaan. Kalau ibunya beriman. Nggak semua kemuliaan diberikan kepada perempuan. Tapi perempuan yang bisa menempatkan kemuliaannya, yang tahu dia perempuan, dia umurnya berapa. Sekali lagi kembali, kita jangan terkena makan dengan iklan-iklan, gitu kan? Suruh ngasih list buat anak yatim, nggak habis kita buat beli skin, buat nyulam alis. Nah gitu ya. Orang saya lihat skincare ini. Ya mau kaki udah tua mau diapain? Gitu kan? Kalau kita jauh lebih muda kayak umur 40, anak kita kayak siapa? Saya bilang kasihan. Kalau ibu muda kasihan kamu ya. Iya, kita nih tua takut banget dibilang tua. Kayaknya sama kerutan udah takut, sama fly takut, sama ubar begini, bebubanan, cak buru-buru. Padahal kata Al-Quran itu tanda-tanda kamu udah dekat. Udah dekat. Jadi jangan kita termakan dengan bubur dunia gitu. Boleh nggak dandan? Boleh, tapi tabarruj yang tidak boleh, berlebihan tidak boleh. Kalau sekarang zaman AI, sekarang menurut penelitian AI itu bikin orang jadi bodoh, pintar, jadi males, karena semua gampang. Ternyata elektronik itu tidak menjadikan orang bertambah takwa, tapi Quran dan Sunnah Rasulullah itu yang menjadikan orang menjadi cerdas. Orang yang takwa adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang pilihan
Allah. Ibu-ibu ini orang pilihan Allah. Amin. Kalau udah standar ya besok kapan nanti gitu. Kita udah dipilih kan sama Allah. Alhamdulillah hari ini kita menjadi tamu kemuliaan Allah di Masjid Al-Muhajirin. Kita menjadi tamu yang mulia di sini. Semoga tahun depan yang ini berangkat yang berbaju putih disiapin sama Allah. Kasihan banget daripada pakai baju putih berangkat dan di luar. Kita bisa berangkat sama-sama. Jadikan nggak ada yang mustahil. Maka setelah prosesi itu tahallul selesai, balik lagi ke Mina, berharap lagi karena setan belum selesai, masih harus melontar 3 jumroh. Berapa hari? 3 hari, 11, 12, 13 untuk yang nafar sani. Untuk yang nafar awal cukup 2 hari. Ngapain? Orang tadi sudah selesai. Akobah itu yang besar, ujian yang besar sudah selesai. Bukan berarti kalau kita sudah selesai ujian yang satunya akan diuji. Maka kalau kita dibeli jangan suka gini, perasaan ujian gak berhenti. Habis ini, habis ini. Hidup itu memang ujian. Dan hasil akhirnya adalah ketakwaan. Maka disuruh balik lagi ke Mina, berharap lagi di Mina. Untuk apa? Melontar 3 di Jumratul Ula, Wusta dan Aqobah. Ini dengan doa Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah, semua sifat-sifat setan yang ada dalam diri saya buang ya Allah. Berikan keikhlasan saya. Komitmen yang tadi di Arafah, mengenal Tuhannya. Kalau orang sudah mengenal Tuhannya, dia akan ikhlas. Gitu. Karena prosesi nahar ini orang berdempet-dempet, berdorong-dorong gitu ya, itu akan terasa kita ego belum start. Karena ini harus ada bayar dam kalau melanggar aturan-aturan yang pada saat pakai ihram. Itu hari pertama, tanggal 11-nya untuk melontar melempar 3 jumroh. Hari kedua kita istirahat, balik lagi, minta lagi sama Allah dikuatkan. Dan Allah ingin melihat benar gak sih mintanya sungguh-sungguh gak sih. Kalau kita suka begini, kalau kita udah berdoa dengan sungguh-sungguh, begitu selesai kita rasanya apa Bu? Lega. Terus istirahat dulu kan. Ya Alhamdulillah. Udah tuh yang kemarin-kemarin udah puasa segala macam istirahat dulu, soalnya udah terkabul. Maka Allah sentuh lagi, gitu ya. Kalau orang-orang dulu itu, dia biasanya anaknya ujian, orang tua yang puasa. Itu begitu ya, saking hebatnya. Ada hadis terlepas dari Sahih atau Sunnah. Di hari Arafah itu baca Qul 1000 kali. Itu hadisnya entah Sahih entah tidak. Tapi saya tidak melihat baca Qul-nya 1000, tapi kesungguhan untuk bisa memohon sama Allah. Karena Qul yang 1000 ini untuk mengantarkan supaya doanya itu nyampe cepet kayak naik buruk gitu. Ibu baca Qul 10 capek nggak? Enggak 100. Bacanya bukan begini Bu. Bukan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Baca kenceng sama baca minimanya capek nggak? Capek yang mana? Capek yang kenceng. Kalau kenceng tuh, makanya kalau baca Quran itu harus kenceng biar malaikat dengar. Lah itu apa orang malaikat bacanya apa? Kalau malaikat apa? Sehari 5 juz. Lu bacanya gimana? Dalam hati. Kalau gua 10 juz ya kalau dalam hati harus baca tuh harus kencang. Itu apa? Melatih supaya nggak stroke. Ini Bu baca Quran. Menyingkirkan sel-sel kanker. Itu kata kedokteran. Kita taunya baca itu dizaharkan. Untuk apa? Untuk mulut supaya terlatih. Kan itu latihan orang sungguh. Nah, ngapain kita lagi bikin
baca. Ada baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu ya. Iya, ada manfaatnya. Jadi pada saat orang baca itu, dia betul-betul memohon. Karena dalam surat, kenapa kudu yang dibaca? Satu, ayat pertama mengesahkan Allah. Yang kedua, apa artinya Allah Somad? Meminta. Kita betul-betul memohon minta apa? Yang ketiga dan keempat, kita betul-betul mengatakan Allah saya minta. Karena saya tahu Allah itu nggak ada saingan, nggak ada sekutu, nggak pernah beranak, nggak pernah diperanakan. Jadi cuma Allah lah yang ada di hati saya. Ini bentuk cinta. Jadi kalau seorang mukmin sudah mencintai Tuhannya, yang lain nggak ada. Yang ada cuma Allah. Kenapa kalau sakit lama sembuhnya? Kita percayanya sama siapa? Dokter, gitu kan? Pusing, dokter, gitu kan? Orang dulu nggak ada begitu. Saya tadi pusat kalau saya pegang bagian Al-Fatihah harus begini. Wah. Baik. Sambil begini. Baik. Karena mereka nggak punya mengandalkan uang. Mereka tahu Quran itu adalah obat. Jadi semua mereka dibacain gitu. Kalau tiap pagi kita disuruh sholat duha. Buat apa duha? Minta rezeki. Salah. Kata Nabi begini, robah mulai sekarang. Tatkala kamu bersolat duha, bersedekahlah dengan tulang-tulang kamu. Ini tulang banyak. Karena kita ditanya rezeki, dan tulang gak disedekahin, ini pada minum. Pada sakit kaki, sakit pinggang, udah apa gak disedekahin? Karena kita sholat duhanya mintanya rizki itu bayarannya apa? Duit. Bayarannya duit aja. Jadi bilang sama Allah, pada saat kita sholat duha adalah sedekah atas tulang-tulang saya. Ya Allah, semoga tulang saya bisa diajak beribadah, bisa diajak mencari nafkah, maka rezeki akan datang. Karena dia udah dibacain nih, dibacain Al-Fatihah, ditiup, biar semuanya punya, udah disedekahin. Dan dia dibawa ibadah pun enak, dibawa ngaji, jadi dia ngajarnya ke yang benar. Jadi kalau setelah sholat duha itu diiringin dengan sholat istikharah 2 rakaat. Jadi mohon sebelum keluar rumah sholat istikharah, minta diberikan yang terbaik. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita terjaga dari malapetaka. Itu bentuk permohonan kita sama Allah supaya terjaga. Jadi jangan sampai lupa. Ya Hayyu ya Qayyum Rabbi astaghis setelah sholat subuh 19 kali. Hitung yang benar. Jangan lebih. Salah sama mereka, enggak 2019. Baca itu. Yang enteng-enteng aja, tapi pahalanya banyak gitu. Jadi prosesi haji kira-kira filsafatnya kayak gitu. Prosesi untuk kita mengenal siapa diri kita dan membuang semua sifat-sifat setan, mendatangkan keikhlasan seperti Nabi Ibrahim, sehingga tidak anaknya lagi yang dikorbankan tapi diganti oleh Allah gitu. Jadi hidup itu untuk mencapai ketakwaan butuh perjuangan, terkadang harus mengorbankan darah. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Pengen masuk surga cukup ini enggak, harus dengan kesungguhan. Datang ke sini menuntut ilmu harus dengan sungguh-sungguh. Bukan cuma gini, ya udah ngaji aja deh, enggak. Ibu nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau ibu niatnya pengen dapat ilmu, pengen bisa mengamalkannya, ya Allah berikan kemudahan.
Tidak ada sesuatu yang dijanjikan mati dimudahkan jalan ke surga kecuali orang yang menuntut ilmu. Barang siapa yang jalan menuntut ilmu, dia meninggal di tengah jalan palu gitu, ibu digampangkan masuk ke surga. Sering-sering datang ke masjid, pulang balik lagi. Ya terus itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberikan keberkahan. Amin. Silaturahmi kita hari ini diberikan kita panjang umur. Amin. Ya Allah mengabulkan apa yang menjadi kemauan kita. Amin. Bisa tausukan berangkat haji dan umrah. Jangan pernah bilang nggak bisa. Apapun semuanya mungkin. Jadi minta saja sama Allah. Tugas kita meminta, bukan memaksa. Ingat, doa meminta bukan memaksa. Dengan segala keikhlasan yang kita punya, semoga Allah mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita. Rahmat Allah untuk menyempurnakan takdir kita hari ini. Marilah kita berdoa, menengadahkan tangan kita, menundukkan kepala kita, agar Allah menerima doa kita. Semoga hari ini malaikat yang ada, yang hadir di majlis ini ikut mendoakan kita semua. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli Qur'an. Wa la taj'alna min ahli syarri wa ghairi waj'alna fi ibadika sholihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal 'afwa 'inda hisab wal fawza bil jannah wa tijaratan lan tahur. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul di majelis yang Kau muliakan. Kami berharap ya Allah, Kau ampuni segala dosa-dosa kami. Kami laksanakan puasa Arafah agar dosa kami yang lalu dan yang akan datang Kau ampuni ya Allah. Kau hapuskan segala kesalahan-kesalahan kami. Ya Qawi ya Matin, Kau yang mempunyai kekuatan. Beri kekuatan kepada diri kami untuk bisa beribadah sebaik-baiknya ya Allah, agar kami bisa mencapai ketakwaan yang Kau inginkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak keturunan kami orang-orang yang soleh, orang-orang yang istiqomah di jalan, orang-orang yang menjadi pemimpin orang-orang yang soleh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Hapuskan nama kami, orang tua kami, anak keturunan kami, pasangan kami,
dari api neraka ya Allah. Hapuskan, tuliskan nama-nama kami ya Allah di surga. Bersamakan kami dengan Nabi kami yang kami cintai. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salamku kepadamu ya Rasul. Kami duduk di sini dengan ikhlas membacakan sholawat kepadamu, agar engkau nanti di yaumul qiyamah mengenal kami, mengenal wajah umatmu ya Rasulullah. Berikan kami nanti di yaumul qiyamah telaga Kausar. Satukan kami dengan anak keturunan kami di surga Firdaus denganmu ya Rasulullah. Ya Nabi Allah, berikan syafaatmu di yaumul qiyamah, berikan syafaatmu di dunia. Bahagiakan hati kami, engkau berkorban atas nama umatmu. Berikan keberkahan ya Allah, korban yang diberikan Nabi kepada kami. Ya Rasulullah, kau tunggu kami di pintu surga. Jemputlah kami di tempatnya ya Rasulullah, beserta orang tua kami, anak keturunan kami, pasangan kami, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang biasa menyebut namamu dengan penuh keikhlasan. Panggillah kami untuk bisa berziarah ke makammu ya Rasulullah, bisa menginjakkan kaki kami menjadi duyufullah. Berikan rezeki yang banyak agar kami bisa menunaikan kewajiban kami dengan baik, agar kami bisa menyempurnakan iman Islam kami, dan kami bisa husnul khatimah. Ya Tuhan Nasul Mutmainah, panggillah kami dengan panggilan yang indah pada saat kami menghadapmu ya Allah. Mudahkan lisan kami untuk bisa mengatakan la ilaha illallah pada saat kami berjumpa denganmu. Datangkanlah malaikat yang menyenangkan, yang bisa membahagiakan hati kami pada saat kami pulang ke hari bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekali lagi ampunilah segala kesalahan kami, kelalaian kami. Hari ini kami berkumpul, kami mohon jika bukan doa kami ya Allah, panjangkan umur kami untuk bisa beribadah dengan penuh ketaatan. Berikan kami kesehatan, mudahkan kaki kami untuk melangkah ke tempat-tempat yang menyenangkan untuk beribadah kepadamu ya Allah. Cerdaskan otak kami untuk bisa membaca Al-Quran, menghafalnya, mengamalkannya, agar kami nanti bisa bersama malaikat di surga ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.